Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiturida Nanda Putra dari kelas 12 IPA 9 nomor absen 4. Hari ini dalam rangka ujian praktek kimia, saya akan melakukan sebuah praktikum tentang sel volta, yaitu pembuatan baterai dari buah lemon. Sel volta adalah bagian dari sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi redoks secara spontan sehingga menghasilkan listrik. Di dalam sel volta ada dua unsur, yaitu katoda dan juga anoda. Katoda adalah kutub bagian positif, sedangkan anoda adalah kutub bagian negatif. Listrik ini terjadi akibat pergerakan elektron dari sel anoda ke katoda. Ketika di kutub positif atau di katoda terjadi sel reduksi, sedangkan di anoda atau kutub negatif terjadi reaksi oksidasi, di sana akan terjadi pergerakan elektron dari sel anoda ke katoda. Pergerakan elektron ini melewati kabel yang dihubungkan dari dua batang tersebut, yaitu batang katoda dan batang anoda. Dan elektron bergerak ini adalah penyebab utama terjadinya listrik, sehingga ketika elektron melewati kabel dan melewati lampu yang akan kita praktikumkan nanti, lampunya akan menyala. Yuk kita coba saja sekarang. Sebelum kita memulai praktikum, kita membutuhkan bahan-bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama dan yang paling utama adalah sesuai judulnya, yaitu buah lemon. Di sini saya menggunakan 1,5 buah lemon yang saya sudah bagi menjadi 3 bagian. Lalu selanjutnya kita membutuhkan 4 helai kabel yang di ujung-ujungnya sudah dipasang dengan jepit buaya sejumlah 4 pasang. Berikutnya kita membutuhkan baut sejumlah 3 biji. Baut ini adalah baut logam. Lalu kita juga membutuhkan 3 koin 500-an yang berwarna kuning, jangan yang warna putih karena bahannya berbeda. Lalu sebagai indikator keberhasilan dan kita mengecek adanya listrik atau tidak, kita membutuhkan lampu LED kecil ini yang akan dihubungkan ke dalam kabel nantinya. Jadi baut dan koin yang kita gunakan nantinya ini berfungsi sebagai sel elektroda yang akan kita pasangkan kepada lemon nantinya. Caranya sederhana, hanya ditancapkan saja. Ya, selanjutnya kita akan berlanjut ke langkah-langkah praktikum. Langkah pertama adalah siapkan semua bahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, siapkan 3 potong lemon. Di masing-masing lemon ini harus kita tancapkan dengan baut. Jadi 1 lemon tancapkan 1 baut. Begitu juga di lemon-lemon yang lain. Selanjutnya tancapkan koin ke dalam lemon sama halnya seperti baut. Di sini lemon berfungsi sebagai larutan elektrolit, sedangkan bautnya itu terbuat dari seng sebagai katoda dan juga koinnya terbuat dari tembaga sebagai anoda. Setelah baut dan koin ditancapkan ke dalam lemon, tahap selanjutnya adalah kita memasangkan kabel-kabel ini ke batang-batang katoda dan anoda yang ada di lemon ini. Kesepakatannya yaitu jepit buaya warna merah kita jepitkan kepada koin, dan jepit buaya berwarna hitam kita jepitkan kepada baut. Lalu kita buat rangkaian seri yang menghubungkan ketiga lemon ini. Pertama kita tancapkan dulu koin, lalu berikutnya jepit berwarna
berwarna hitam menjepit baut, tapi bukan baut di lemon yang sama, melainkan di lemon sebelahnya, supaya ketiga lemon ini saling berhubungan. Ya, setelah ketiga lemon ini sudah terhubung secara seri, akan menyisakan 2 jepit buaya, satu berwarna merah, satu berwarna hitam. 2 jepit buaya sisa inilah yang akan kita hubungkan kepada lampu LED. Pastikan panjang dan pendek, yaitu sumbu positif dan negatifnya sama, sehingga lampu dapat menyala. Karena kalau kutubnya berbeda, lampu tidak akan menyala. Nah, setelah dibalik, terlihat lampu LED-nya akan menyala. Ya, setelah kita mempraktikkan rangkaian self photo tadi, kita dapat menganalisis bahwa dengan cara mensimulasikan rangkaian self photo menggunakan lemon sebagai larutan elektrolit, lalu ada baut dan juga koin sebagai katoda dan anoda, lalu disambungkan melalui kabel dan ditancapkan kepada lampu LED kecil, hasilnya dapat menyala. Ini menunjukkan bahwa self photo benar-benar bisa menghasilkan listrik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara perpindahan elektrolit dari katoda ke anoda. Hal ini disebabkan oleh reaksi redoks spontan yang terjadi di dalam rangkaian self photo tersebut. Sekian praktikum dari saya. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan atau kalian masih bingung, silahkan ulangi lagi video ini dan jangan lupa praktikkan kegiatan ini di rumah kalian masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.